Halo Mang, balik lagi sama gua Guntur di channel Males Nonton Film. Di video kali ini gua bakal bawain cerita tentang film Blackjack tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Robert Luketic. Ya udahlah, langsung aja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria super cerdas bernama Ben. Dia selalu memenangkan permainan blackjack dengan cara menghitungnya. Ben bersama timnya selalu menggunakan bahasa isyarat demi keamanan mereka. Sentuhan pada mata berarti ada yang harus dibicarakan. Meregangkan tangan ke belakang artinya permainan sedang memanas. Dan menyisir rambut dengan tangan artinya mereka harus segera keluar jika kondisi sudah tidak kondusif atau ada bahaya, seperti ada pihak keamanan yang curiga pada mereka. Oke, film pun flashback saat Ben pergi ke Harvard, jurusan kedokteran dengan sepeda ontelnya. Saat itu, Ben masih menjadi mahasiswa jurusan matematika di MIT. Dan saking cerdasnya, dia sudah diterima di kedokteran Harvard untuk melanjutkan kuliahnya seperti mimpinya selama ini. Namun, meskipun nilai-nilainya memuaskan dan mendapatkan rekomen dari dosen-dosen berkapabilitas tinggi, serta menjadi ketua kelompok di kejuaraan matematika di Amerika, tapi tidak semudah itu Ben mendapatkan beasiswa di sana. Profesor Philip mengatakan jika ada 76 orang lainnya yang sama berprestasinya juga ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Dan hanya satu orang yang terpilih, yaitu orang yang mempunyai pengalaman hidup yang menarik dan berbeda dari ke-76 calon lainnya yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Ben bercerita kepada Miles temannya bahwa dia kesusahan mendapatkan beasiswa karena tidak memiliki pengalaman hidup yang menarik. Jika Ben ingin masuk lewat jalur normal, Ben pun harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal, yaitu sekitar $300.000 atau setara 4,2 miliar. Hari itu Ben ulang tahun dan dirayakan oleh ibu dan dua temannya yang bernama Miles dan Cam. Mereka bertiga merasa menjadi geng tercupu di dunia karena tidak pernah punya pacar dan tidak pernah punya uang. Satu-satunya yang ingin mereka lakukan adalah mengikuti kompetisi ilmiah. Cerita pun berlanjut hingga pada saat perkuliahan MIT, Profesor McKee menanyakan tentang persamaan hukum Newton kepada mahasiswa-mahasiswinya. Saat itu, Ben memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Dan karena itu, Mickey memberikan pertanyaan sederhana kepada Ben. Pertanyaan semacam tebak-tebakan mana dari 3 rumus di papan yang benar. Ben pun menjawabnya dengan benar. Pertanyaan yang seharusnya cukup dijawab dengan gambling aja, ternyata bisa dijawab dengan menggunakan teori peluang statistik. Ya pokoknya pakai rumus lah, ribet, gue juga kagak ngerti. Lalu Ben pun mendapat nilai 97. Sejak saat itu, Mickey sadar Ben adalah anak yang sangat jenius. Saat bermain basket, Ben memperhatikan primadona kampus bernama Jill. Karena si Ben ini ya emang naksir aja gitu. Ya namanya primadona pasti banyak yang naksir kan, termasuk si Ben ini. Pada suatu malam ketika Ben sedang di perpustakaan, Fisher, salah satu teman sekelasnya, meminta Ben untuk ikut ke sebuah ruangan. Ruangan itu menjadi markas dari sebuah perkumpulan yang terdiri atas beberapa orang pelajar terpilih, antara lain Jill Tyler, Choi, Kiana, dan Fisher. Juga Mickey yang tak lain adalah dosen Ben sendiri. Mickey pun bertanya, apakah kamu pernah mempelajari permainan blackjack? Lalu Ben pun menjawab bahwa dia tidak pernah mempelajarinya. Lalu Mickey pun menjelaskan permainan yang sangat sederhana tersebut. Jadi gini ujang Ben, para pemain akan diberikan 2 kartu bergambar wajah Jack, Queen, dan King. Itu bernilai 10. Kartu angka mengikuti jumlah angkanya. Jika 2 ya 2, jika 3 ya 3, begitu seterusnya sampai 10. Kalau as nilainya bisa 1 atau 11 tergantung situasinya. Mereka bisa nambah kartunya kalau merasa nilainya masih kurang. Siapapun yang angkanya mendekati 21, dia yang akan menang. Dan yang melebihi angka 21, dia dipastikan kalah. Intinya kartu mereka harus lebih baik atau minimal sama dengan nilai dari dealer atau bandar. Kartu yang sudah diberikan tidak akan dikembalikan lagi. Jadi dengan kata lain, blackjack adalah permainan ingat-ingatan yang bisa dihitung. Ben pun bingung kenapa mereka menjelaskan ini kepadanya. Dan ternyata Mickey menawarkan Ben untuk bergabung di timnya. Tapi Ben langsung menolak tawaran tersebut karena dia ada kerjaan paruh waktu lainnya. Mickey pun terus merayu bahwa pekerjaan ini akan lebih menguntungkan. Begitupun yang lainnya.
yang ikut merayu Ben agar bergabung di tim mereka. Namun Ben menolak karena dia juga akan mengikuti kompetisi ilmiah bersama kedua temannya yang tadi itu. Lalu Mickey pun membiarkan Ben pergi dan mengingatkan Ben untuk merahasiakan semua percakapan yang terjadi di sana. Keesokan harinya Ben kerja sampingan di toko baju. Jill menemui Ben di toko itu. Dia bertugas untuk merayu Ben agar bergabung bersama timnya. Jill mengiming-imingi Ben bahwa dia bisa mendapatkan uang yang banyak jika bergabung bersama tim ini. Mengingat Ben sedang butuh uang sebesar $300.000 untuk masuk ke kedokteran Harvard, dan juga memang Ben yang sudah lama naksir Jill. Awalnya dia menolak tawaran tersebut, tapi setelah dia berpikir, dia memutuskan untuk bergabung dalam tim ini. Namun, Ben berkomitmen. Dia ikut permainan ini hanya sampai biaya untuk masuk ke kedokteran Harvard-nya dirasa sudah cukup. Maka mulailah Ben bergabung dengan tim Mickey yang terdiri dari Jill, Choi, Kiana, dan Fisher. Ben mulai berlatih menghitung kartu dan kode-kode rahasia yang digunakan tim itu. Ben tidak mengalami kesulitan karena angka adalah santapan Ben setiap harinya. Selanjutnya, Choi diminta menjelaskan kepada Ben bagaimana cara mereka bermain. Jadi cara mainnya gini nih, si Choi, Jill, dan Kiana akan menyebar ke beberapa meja kasino duluan dan memasang uang taruhan yang kecil. Ketika salah satu meja kasino dari mereka mulai memanas, di saat itulah Ben dan Fisher bisa ikut bergabung dengan uang yang taruhannya lebih besar. Agar nggak ketahuan curang sama bandar dan pemain yang lainnya, maka mereka menggunakan bahasa isyarat yang sudah disebutkan di awal tadi. Berikutnya, Ben akan diuji coba. Dia mendatangi sebuah tempat sesuai alamat yang sudah diberitahu di daerah Chinatown. Saat masuk, Ben melihat teman-temannya sudah menyebar di beberapa meja yang berada di sana. Dan Choi memberikan isyarat mejanya sedang memanas. Masuklah si Ben. Dan Choi langsung memberi isyarat kode kata agar Ben mengetahui beberapa perhitungan kartu yang sudah keluar. Dan perlu diingat, Ben tidak boleh ketahuan temenan sama si Choi. Dengan kata lain, mereka pura-pura nggak kenal gitu. Dengan otak jeniusnya, Ben selalu menebak kartu yang akan keluar dan selalu memenangkan pertaruhan. Tapi tiba-tiba Ben diserang, yang ternyata itu adalah ulah Mickey dan yang lainnya dengan tujuan mengetes Ben seberapa bisa menjaga kerahasiaan perhitungannya. Mickey pun mengingatkan satu hal penting, bahwa yang mereka lakukan di kasino nanti adalah perhitungan bukan perjudian. Jadi Ben diminta tetap menghitung dengan logikanya dan jangan sampai kehilangan kendali karena terlalu emosional. "Okray," kata si Ben gitu. Singkat cerita, sampailah mereka di kota Las Vegas. Agar tidak terdeteksi, mereka diberikan identitas baru dan agar mereka dianggap cukup umur di kasino gitu. Maka mereka akan merubah penampilan mereka supaya terlihat lebih tua. Di setiap kasino juga akan ada kamera CCTV. Maka dari itu, Ben diminta untuk bertingkah seperti orang mabuk agar tidak ketahuan bahwa dia sedang menghitung kartu. Permainan pun dimulai. Ben pun masuk ke meja Kianan yang memberikan isyarat bahwa di meja itu sedang memanas. Dengan terus menghitung setiap kartu yang keluar dimulai dari plus 16, Ben pun mendapatkan cuan demi cuan yang sangat banyak. Keesokan paginya, Ben dan rekan lainnya diberikan imbalan sama rata dari hasil semalam. Sedangkan Mickey mendapatkan 50% dari keseluruhan uangnya. Jill pun memujinya karena dia mengikuti semua peraturan, tetap fokus dan menghasilkan cuan yang lebih banyak dari Fisher. Ben kembali mengatakan kepada Jill bahwa dia hanya butuh $300.000 saja untuk masuk ke kedokteran Harvard. Setelah itu, dia bakalan keluar. Saat evaluasi perjudian semalam, Mickey mengkritik Fisher karena dia banyak melakukan kesalahan dan dibanding-bandingkan dengan Ben. Ya, si Fisher pun jealous gitu kan, cemburu lah. Terus ngerasa Ben itu hanya lagi beruntung aja gitu. Permainan pun terus dilanjutkan. Kali ini Ben masuk ke meja Jill dan mendapatkan kode gaji yang artinya plus 5. Di tempat pengawasan kasino, kepala keamanan yang bernama Cole pun terus memantau permainan di sana. Sedikit aja ada gelagat mencurigakan, kayak ngitung-ngitung gitu, bakal langsung disikat. Karena tentunya itu akan membuat bangkrut kasino mereka. Mereka semua pun pulang. Ben mampir ke rumah ibunya dan terlihat Ellen yang memberikan cek sebesar $68.000 untuk biaya Ben masuk ke kedokteran Harvard, ya walaupun nggak cukup gitu. Ben pun menolaknya dengan alasan dia sudah dapat beasiswa padahal belum sama sekali.
Itu semua karena Ben nggak tega ngambil uang tabungan milik ibunya, dan dia yakin bisa mendapatkan $300.000 dari bermain blackjack. Hasil imbalannya saat ini $16.700 dan menyimpannya di loteng kamar kosan. Untung aja kagak ketahuan Miles sama si Cam ya. Kalau ketahuan paling hilang separuh. Mereka bertiga pergi ke sebuah bar. Miles dan Cam terkejut melihat Ben yang sudah dekat dengan Jill. Lalu saat perjalanan pulang, dengan nekatnya Ben akan mencium Jill, tapi dia langsung menolaknya. Anjay, langsung cosor bayi si Ben anjir. Setelah itu perjudian lanjut dilakukan. Meskipun di kampus mereka bukan siapa-siapa, tapi di Pegas mereka sudah cukup terkenal. Mereka pun poya-poya dan membeli semua barang-barang yang mereka inginkan tanpa mikir apapun gitu kan. Ya udah jadi sultan gitu kan. Sampai akhirnya Cole menyadari perilaku aneh dari Ben. Dia menduga Ben menghitung kartu tapi dengan cara yang sulit ditebak. Ditambah lagi Ben ketahuan beli tonik dicampur lemon biar seolah-olah terlihat mabuk. Sejak saat itu Ben mulai dicurigai karena kedatangannya membuat banyak kasino rugi besar. Di kampus Miles dan Cam mulai curiga pada Ben karena selalu menghindar dan menghilang begitu saja. Padahal mereka harus mengerjakan proyek ilmiah untuk kompetisinya nanti. Ben pun berbohong untuk kebaikan dirinya sendiri gitu. Dan dia pun terus melakukan pesta pora, poya-poya, ngabisin duit gitu. Ya kan udah jadi sultan. Malam itu perjudian pun dimulai kembali. Tapi karena Fisher makin jealous sama si Ben, Fisher merusak permainan dengan tiba-tiba masuk ke meja Ben dan Kieran. Mereka akhirnya jadi bertiga. Dan dalam situasi kebingungan, Kieran dan Ben terus lihat-lihatan. Karena itulah Cole menyadari bahwa mereka berdua komplotan. Cole mengetahui pergerakan Kieran yang memberikan kode sebelum Ben bergabung ke dalam mejanya. Karena Fisher ini mabok, dia membuat kekacauan dan hampir mengungkap bagaimana Ben bisa terus memenangkan taruhannya. Dan akhirnya terjadi keributan besar di kasino itu. Karena kejadian tersebut, Mickey mengeluarkan Fisher dari tim dan mengusirnya dari sana. Setelah Fisher pergi, mereka tidak bisa menguangkan chip senilai $200.000 tersebut karena situasi masih bahaya gitu. Ben pun punya ide dengan meminta bantuan mbak-mbak striptis untuk menguangkan chips mereka, agar seakan-akan chips tersebut adalah sebuah tip dari gadun-gadun yang ganas yang menikmati goyangan mereka. Setelah itu mereka lanjut menghibur diri di sebuah klub. Jill yang terpikat dengan Ben lalu mengkodekan Ben untuk melakukan pengempurutan dengannya. Lalu ya terjadilah pengempurutan tersebut gitu kan. Sesampainya di kosan, terlihat uang Ben semakin banyak. Lalu dia mendatangi dua teman kampusnya untuk persiapan kompetisi. Tapi karena Ben salah membawa perangkat lunaknya, dia dikeluarkan dari tim. Karena terkesan Ben tidak niat mengikuti kompetisi tersebut. Mendengar itu, Ben pun malah memaki-maki temannya karena tidak ada satupun yang peduli dengan kompetisi ilmiah seperti itu. Karena Ben masih emosi dengan teman-temannya, dia jadi tidak fokus dan sisi emosionalnya muncul sampai-sampai dia kalah taruhan banyak banget dan masih tetap melanjutkan permainannya. Kieran terus mengkodekan Ben agar dia menyudahi permainannya, tapi karena gak mempan, Jill pun datang dan mengajak Ben pulang. Tapi Ben malah mengusirnya dan terus melanjutkan taruhan yang jauh lebih besar. Ben terus-terusan melakukan taruhan sampai habis $200.000. Mickey pun memarahi Ben dan Ben hanya bisa meminta maaf atas kesalahannya. Mickey meminta Ben untuk mengganti semua kerugiannya. Mendengar itu, Ben pun semakin emosi karena selama ini dia menghasilkan uang lebih banyak dari $200.000. Ditambah lagi, Mickey tidak pernah ikut bermain dan mereka semua yang menanggung resiko kerugian tersebut. Ben pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa jika dia nggak peduli ada ataupun nggak ada si Mickey ini, karena selama ini dia mengambil keuntungan 50% dan cuman leha-leha gitu, nggak ngelakuin apa-apa, cuma merintah-merintah aja. Ben pun merayu teman-temannya agar meneruskan permainan walaupun sekarang memakai uang pribadi. Ben yang sudah punya $300.000 gak peduli dengan janjinya dulu yang akan berhenti bila sudah mendapatkan $300.000 dan masuk ke Harvard gitu. Dia ingin mendapatkan uang yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi, cuan yang lebih gede lagi gitu. Malam itu mereka kembali ke kasino dan terlihat Mickey yang menelpon pihak keamanan untuk melaporkan bahwa Ben berbuat curang tanpa menyebutkan identitasnya. Tak lama kemudian Cole dan teman-temannya mendatangi Ben dan membawanya pergi. Sedangkan Kieran mengajak Jill dan Choi keluar dari kasino.
Ben pun mulai disiksa dan diminta jangan pernah mendatangi kasino itu lagi, atau Cole akan menyiksanya lebih dari itu. Sampai akhirnya Cole menanyakan Profesor Mickey karena dia tahu Ben bekerja sama dengan Mickey. Ternyata Mickey pernah memiliki masalah besar dengan Cole, di mana Mickey dulu pernah mendapatkan puluhan juta dolar dari kasinonya hanya dalam waktu semalam, dan itu membuat Cole dipecat dari pekerjaannya. Setelah disiksa habis-habisan, Ben dibiarkan pergi, dan sesampainya di kos-kosan, dia mendapatkan surat dari MIT di mana isinya dia dinyatakan tidak lolos mata kuliah Profesor Mickey, dan mata kuliah tersebut adalah salah satu syarat lulus dari MIT. Belum selesai sampai di situ, kamar kos-kosannya sudah berantakan dan semua uang tabungannya dicuri oleh Mickey. Setelah itu, Ben mengikuti kelas Mickey. Dan Ben menyindir karena telah mencuri semua uang hasil kerja kerasnya. Ben pun ke rumah Jill dan mengatakan bahwa semua uangnya dicuri Mickey dan juga Mickey membuatnya tidak lulus dari MIT. Jill yang sudah tahu Ben tertangkap tidak mau lagi kembali ke Pegas. Tapi Ben masih tetap merayu demi mendapatkan uang untuk sekolahnya di Harvard. Setelah itu, Ben pergi ke tempat kompetisi ilmiah di mana teman-temannya akhirnya memenangkan kompetisi tersebut. Ben pun menceritakan semua yang terjadi kepada Miles dan meminta maaf karena sudah mengecewakannya. Lalu mereka pun berbaikan. Kemudian Ben pergi ke sebuah pesta untuk bertemu Mickey untuk meminta maaf dan meminta untuk bekerja sama kembali. Supaya Mickey mau menerima permintaan maafnya, Ben memiliki ide agar Mickey ikut serta dalam permainan dan menjadi pemain besarnya. Dengan adanya dua pemain hebat, Mickey dan juga Ben, maka mereka bisa meraup cuan yang lebih banyak lagi. Mickey pun akhirnya setuju dan mereka kembali ke Pegas untuk melakukan taruhan yang jauh lebih besar. Kali ini penyamaran dilakukan lebih ekstra lagi agar mereka tidak ketahuan pihak keamanan. Di kasino, Ben masuk ke meja Jill. Ben pun berhasil memenangkan banyak sekali uang dan bahkan sering mendapatkan kartu blackjack. Sekarang Ben pindah ke mejanya Keenan, tapi kali ini Mickey ikut bergabung biar makin banyak penghasilan mereka. Sekarang giliran Choi yang mejanya makin memanas, dan mereka langsung pindah ke sana. Ketika uang yang didapatkan sudah sangat banyak, tiba-tiba datang Cole dan kawan-kawannya yang menyadari keberadaan mereka. Karena terdesak, Mickey pun menyuruh mereka berpencar dan meminta semua chip biar dia yang bawa. Ben dan Jill terus kabur dan berhasil lolos dari kejaran keamanan. Sedangkan Mickey masuk ke dalam taksi, tapi bukannya menuju tempat pertemuan, Mickey malah kabur sendiri membawa semua chips balik ke bandara. Dan ternyata Ben dan Cole sudah kong kali kong menjebak Mickey. Karena selama ini Mickey jadi buronannya, Cole pun meminta Ben untuk menjebak Mickey datang ke tempat kasinonya. Ben dijanjikan boleh mengambil hasil semua uangnya nanti asal Ben berhasil membawa Mickey ke kasinonya dan bisa ditangkap oleh Cole. Karena itulah Ben dan Jill sudah mengganti chipsnya dengan permen-permen dan coklat yang ada di dalam tasnya Ben. Dan ternyata taksi yang ditumpangi Mickey pun diisi oleh pihak keamanan. Alhasil, Mickey pun tertangkap dan diminta membayar pajak besar dari uang yang selama ini dia kumpulkan. Sekeluarnya Ben dan Jill dari kasino, Cole sudah menunggunya. Namun Cole tidak memberikan semua chipsnya kepada Ben meskipun dia sudah berjanji. Dia malah meminta semua chipsnya kepada Ben sebagai pengganti dana pensiunnya. Dengan berat hati, Ben memberikan semua chipsnya daripada disiksa gitu kan. Ternyata Ben sudah menduga bahwa semua chipsnya akan diambil oleh Cole. Maka dari itu dia meminta bantuan dua sahabat baiknya yang juga nggak kalah cerdasnya gitu untuk bergabung ke dalam dunia kasino dan menjadikan mereka tim yang baru. Sekarang Ben sudah mendapatkan kekasih pujaan hatinya selama ini. Dia juga sudah mengaku kepada ibunya apa yang ia lakukan selama ini. Lalu Ben dan timnya selalu kembali ke Pegas dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Tapi setelah itu harus kehilangan semua uangnya karena lagi-lagi ketahuan pihak keamanan. Setelah kejadian itu, Ben kembali ke kedokteran Harvard untuk menceritakan semua kisah menariknya ke Profesor Phillips. Dan terlihat dari ekspresinya sih si Ben ini bakal keterima gitu kan. Lalu film pun rengse.
Oke, segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Guntur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.